Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terkait studi kelayakan bisnis Gria Asri Properti Syariah. Profil usaha Gria Asri Properti Syariah merupakan perusahaan yang mengembangkan perumahan di Jombang yang bergerak di bidang developer dan konsultan. Usaha ini mulai dirintis oleh Ibu Rina SE dan tim sejak 29 Agustus 2021. Berawal dari usaha mengelola, memasarkan, dan memproduksi rumah dari hasil kerjasama dengan investor pemilik tanah. Saat ini, Gria Asri Properti Syariah telah memulai untuk mencoba mengelola, memproduksi, dan memasarkan produk dari usaha sendiri. Gria Asri Properti Syariah Perumahan senantiasa berusaha mengembangkan kegiatan usaha serta memberikan pelayanan kepada pembeli atau rekan kerja dengan baik. Gria Asri Properti Syariah ini melakukan kegiatan pembayaran dengan metode syariah. Gria Asri Properti Syariah Perumahan memberikan produk perumahan berupa kafling siap bangun. Dengan produk semacam ini diharapkan kualitas bangunan menjadi sebagaimana yang diinginkan, karena akan terjadi kontrol bersama antara developer dan pembeli pada saat proses pembangunan berlangsung, serta jaminan kualitas dan bentuk atau model bangunan seperti yang diharapkan, dengan tidak meninggalkan unsur pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Logo perusahaan Gria Asri Properti Syariah memiliki sebuah logo. Logo tersebut memiliki beberapa makna. Berikut ini filosofi dari simbol-simbol yang ada dalam logo Gria Asri Properti Syariah. Makna Gria Asri Properti Syariah. Gria merupakan persamaan kata dengan rumah. Simbol rumah dalam logo memiliki makna bahwa rumah itu sebagai tempat untuk berteduh, berlindung, berbagi, dan belajar. Tempat yang di dalamnya terjadi suatu interaksi dan komunikasi sebagaimana dalam suatu keluarga. Antar anggotanya saling menghargai dan menghormati. Setiap diri yang ada di dalam berperan dalam menopang keberlangsungan rumah ini. Filosofi pada logo. Pertama, logo pohon. Dalam logo tersebut terdapat pohon yang menggambarkan lingkungan pada perumahan. Gria Asri Properti Syariah memiliki lingkungan yang asri, yang damai, penuh dengan penghijauan. Kedua, logo segitiga pada rumah. Dalam logo tersebut terdapat atap rumah berbentuk segitiga dari 2 garis. Makna dari atap rumah tersebut menggambarkan untuk mengayomi setiap keluarga yang tinggal di perumahan Gria Asri Properti Syariah dari panas dan hujan. Ketiga, logo garis melengkung. Dalam logo tersebut terdapat garis melengkung yang menyerupai tanah. Garis melengkung tersebut menggambarkan tanah dalam perumahan tersebut melambangkan kemegahan dan lingkungan perumahan. Keempat, logo kotak seperti jendela. Dalam logo tersebut terdapat logo kotak jendela yang menggambarkan keluarga yang tinggal di Gria Asri Properti Syariah dapat memberikan kesesuaian, kedamaian, solidaritas, keamanan, dan kesetaraan. Filosofi warna-warna yang ada di dalam logo. Pertama, warna kuning. Warna kuning pada logo rumah berharap dapat memberikan kehangatan pada setiap keluarga yang tinggal pada Gria Asri Properti Syariah. Kedua, warna biru. Warna biru pada warna atap rumah berharap memberikan kesan profesional Gria Asri Properti Syariah dalam melayani konsumen. Ketiga, warna hijau. Warna hijau pada pohon dan garis melengkung berharap memberikan kedamaian secara emosional, sehat, dan lingkungan yang subur pada perumahan Gria Asri Properti Syariah. Aspek pasar. Bentuk pasar. Gria Asri Properti Syariah termasuk pasar persaingan monopolistik, yaitu sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Daya serap pasar. Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia atau PSPI memaparkan bisnis perumahan dan townhouse di tengah kota bakal bertumbuh 12%. Seperti halnya kota atau kabupaten lainnya, Kabupaten Jombang memiliki prospek bisnis perumahan yang menjanjikan. Karena masih banyaknya warga Jombang yang belum memiliki rumah sendiri, sehingga peluang daya serap pasar properti di Kabupaten Jombang sangat terbuka. Sejalan dengan pembayaran di Gria Asri Properti Syariah tanpa suku bunga,
maka dapat diprediksi permintaan tidak akan sepi. Permintaan dan penawaran. 1. Permintaan. A. Perkembangan pada saat ini. Sejalan dengan kebutuhan rumah yang mendesak, infrastruktur yang terus dibangun, stimulus dan subsidi di sektor perumahan dari pemerintah, semakin meningkatnya jumlah masyarakat menjadikan permintaan perumahan semakin meningkat. Perumahan Gria Asri Properti Syariah memiliki keunggulan dan berbeda dengan properti-properti lainnya. Hal tersebut bisa membuat permintaan yang dilayani oleh perusahaan sangat tinggi. B. Prospek permintaan di masa mendatang. Dalam kehidupan, rumah merupakan kebutuhan utama sebagai sarana hunian, dan karena itu kebutuhan akan sektor perumahan akan terus meningkat dengan besarnya populasi masyarakat. Hal ini tentunya akan meningkatkan permintaan properti perumahan, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. 2. Penawaran. Menanggapi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan perumahan dengan keunggulan yang ditawarkan oleh Gria Asri Properti Syariah akan membuat penawaran pada pembeli relatif tinggi karena produk yang ditawarkan bebas riba, tidak ada denda, tidak ada sita, dan pembayarannya lebih mudah serta harganya yang relatif murah. Strategi pemasaran. 1. Segmentasi. A. Segmentasi geografi. Segmentasi ini membagi-bagi pasar berdasarkan jangkauan geografi. Komponen geografi adalah bangsa, negara, provinsi, dan kabupaten atau kota madya. Target konsumen yang diraih Gria Asri Properti Syariah adalah masyarakat yang tinggal di seluruh negeri, tidak ada batasan mau itu wilayah Indonesia maupun wilayah luar negara. Karena segmentasi pasar ini untuk seluruh kalangan menengah ke atas. B. Segmentasi demografi. Properti ini dapat dibeli oleh semua genre yang memiliki potensi untuk membeli perumahan dan orang-orang yang menyukai serta ingin mengkonsumsi produk syariah dan paham sistem syariah serta tidak ada batasan agama, profesi, ras, pasangan rumah tangga kelas menengah ke atas hingga kelas atas. C. Segmentasi psikologis. Gria Asri Properti Syariah membuat perumahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan kelas dan gaya mengikuti zaman, serta menciptakan kemewahan dan lingkungan yang asri. 2. Target yang akan menjadi konsumen Gria Asri Properti Syariah adalah orang-orang yang membutuhkan rumah dengan konsep syariah, serta memiliki potensi untuk membeli, memiliki segmen pasar yang dituju yaitu wira swasta yang berada pada rentang usia 25 hingga 45 tahun. 3. Posisi. Gria Asri Properti Syariah tidak kalah dengan properti-properti lainnya karena memiliki inovasi, model-model properti baru, serta keunggulan yang memiliki yaitu jarak perumahan dari tempat kerja, jarak dari tempat umum seperti sekolah, tempat ibadah, pasar, dan memiliki harga yang murah. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Bauran pemasaran satu produk. Gria Asri Properti Syariah menyediakan perumahan minimalis yang berkualitas, memenuhi standar yang dianjurkan dengan konsep kepemilikan murni secara syar'i, yang berada di pusat kota Jombang dan dibangun oleh tenaga ahli dalam beberapa bidang, serta dengan beberapa tipe merek, jenis, dan melakukan pelayanan yang baik, di mana bertujuan agar konsumen puas akan kualitas yang diberikan. 2. Harga. Dalam menentukan harga, Gria Asri Properti Syariah menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah tersebut, seperti biaya material, biaya kuli, biaya pembelian tanah, hingga memasukkan jumlah laba atau margin yang diinginkan, sehingga dapat mencakup strategi menentukan harga produk dari harga pasar dan mampu bersaing dengan pesaing lainnya. 3. Tempat. Penentuan lokasi menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan agar para konsumen mudah menjangkau lokasi.
Selain itu juga harus memberikan rasa yang nyaman dan aman kepada seluruh konsumen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh konsumen adalah perumahan ini terdapat di pusat kota Jombang, Jalan Ki Haji Wahid Hasyim Jombang yang terdapat sarana dan prasarana sebagai berikut. 1. Dekat dengan kawasan industri. 2. Dekat dengan lokasi pasar. 3. Dekat dengan pusat pemerintahan. 4. Dekat dengan pendidikan. 5. Dekat dengan rumah sakit. Dan terakhir, sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, dan lain-lain. 4. Promosi. Promosi yang dilakukan oleh Gria Asri Properti Syariah melalui media offline dan online, tetapi lebih dominan menggunakan media online hingga sebesar 75% karena dirasa lebih efektif dalam hal menyentuh target pasar. Penggunaan promosi dengan iklan dapat dilakukan dengan berbagai media seperti billboard di jalan-jalan strategis, televisi, koran, majalah, dan media lainnya. 5. Orang. Yang dimaksud orang di sini ialah semua partisipan yang memainkan penyajian jasa selama proses dan konsumsi jasa berlangsung. Oleh karenanya dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Yang dimaksud dengan partisipan ini antara lain adalah staf perusahaan, konsumen, pekerja, hingga tim bisnis. 6. Proses. Mencerminkan bagaimana semua bauran pemasaran jasa dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan konsistensi jasa yang diberikan kepada konsumen. Yang terakhir, 7. Bukti fisik. Pertama, jenis dan kegunaan properti yang menentukan lingkup pasaran bagi properti yang bersangkutan. Kedua, ukuran dan bentuk, yaitu suatu tanah yang lebih luas maka lebih mudah dan ekonomis suatu aktivitas dapat dijalankan di atasnya, dan oleh sebab itu properti tersebut akan menjadi lebih menarik. Terakhir, 3. Desain dan konstruksi bangunan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi nilai sebuah bangunan. Desain bangunan ini ditentukan oleh jenis kegunaan bangunan dan selera dari masyarakat yang menggunakan. Situasi persaingan. Terdapat persaingan yang sangat besar karena usaha ini merupakan usaha yang banyak dilakukan oleh developer. Tetapi hal yang membedakan ialah lokasi, konsep syariah yang diterapkan, dan pelayanan yang ada pada usaha tersebut. Sehingga menurut kami, meskipun persaingan pesat, tetapi usaha tersebut memiliki keunikan tersendiri. Terkait dengan persaingan, maka dapat dilakukan dengan pendekatan SWOT sebagai berikut. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang dimiliki oleh usaha ini ialah berkomitmen membangun rumah syariah yang berkualitas maksimal, tanpa bunga, tanpa denda, sita, penalti, dan jaminan, tanpa KPR bank, tanpa ribet, letaknya strategis, cicilan bersifat tetap, dan harga lebih murah. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang dimiliki oleh usaha ini ialah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang properti syariah. Proses dalam surat menyurat lebih rumit dan lama, dan termasuk bisnis baru. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Indonesia punya bonus demografi, kebutuhan rumah setiap tahunnya meningkat, dan investasi properti tidak akan rugi. Yang keempat, threats atau ancaman. Pada saat tahun politik, di mana jika pada tahun politik masyarakat tidak fokus pada investasi dan bisnis, tidak stabilnya mata uang, kenaikan BBM yang akan mempengaruhi pengiriman material, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek teknik operasional. Yang pertama, penentuan lokasi usaha. Dalam aspek teknik operasional, prioritas utama adalah menganalisis masalah penentuan lokasi. Sebelum menentukan lokasi, Gria Asri Properti Syariah akan melakukan survei terlebih dahulu. Gria Asri Properti Syariah direncanakan akan didirikan di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Daerah yang dipilih merupakan daerah yang cukup strategis. Pertimbangan pemilihan lokasi Gria Asri Properti Syariah antara lain: yang pertama, faktor primer penentuan lokasi usaha. Faktor primer meliputi proses produksi dan distribusi. Adapun faktor-faktor primer yang berpengaruh secara langsung dalam pemilihan lokasi perumahan adalah: yang pertama, ketersediaan bahan baku. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja. Dan selanjutnya, tersedianya lahan dan sarana prasarana.
Yang kedua, faktor sekunder penentuan lokasi usaha. Faktor sekunder tidak secara langsung berperan dalam proses industri, akan tetapi sangat berpengaruh dalam kelancaran proses produksi dari perumahan itu sendiri. Faktor-faktor sekunder meliputi yang pertama perluasan area perumahan, yang kedua perizinan lokasi dan prasarana serta fasilitas sosial. Selanjutnya, metode penilaian lokasi. Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menilai suatu lokasi sebelum diputuskan, diantaranya yang pertama, metode penilaian hasil value. Gria Asri Properti Syariah bermaksud mendirikan perumahan. Pilihan lokasi yang diinginkan adalah di Jombang, Mojokerto, Kediri. Pertimbangannya adalah berdasarkan metode penilaian hasil value dan diperoleh nilai di Jombang yaitu sebesar 85, Mojokerto sebesar 71, dan Kediri sebesar 64. Berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu Kota Jombang dengan nilai 85. Berikutnya yaitu ada aspek teknik operasional, metode penilaian lokasi, metode perbandingan biaya, yaitu ada 5. Yang pertama bahan baku, yang kedua listrik, yang ketiga biaya operasional, yang keempat biaya umum, dan yang kelima biaya lainnya. Untuk dari lokasi Jombang, Mojokerto, Kediri, jumlahnya untuk Jombang 290, untuk Mojokerto 318, Kediri 319. Berdasarkan metode perbandingan biaya, maka lokasi yang dipilih adalah Jombang dengan biaya termurah yaitu Rp 290 per unit. Untuk yang ketiga yaitu ada metode analisa ekonomi. Adapun ada 6 kebutuhan yaitu yang pertama ada biaya beli tanah, yang kedua biaya tenaga, yang ketiga biaya transportasi, yang keempat biaya sewa alat, yang kelima biaya listrik, yang keenam pajak. Untuk Jombang sendiri total biaya operasi 575.500, untuk Mojokerto 739.400, untuk Kediri 774.900. Termasuk masyarakat Jombang yaitu baik, Mojokerto cukup, Kediri sedang. Lokasi yang dipilih dengan metode economic analisis adalah Jombang. Teknologi yang digunakan untuk pembangunan. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang konstruksi terkait peralatan mengalami kemajuan yang signifikan. Banyak ditemukan inovasi terbaru mengenai peralatan yang canggih. Peralatan-peralatan yang digunakan dalam pembangunan yaitu yang pertama ada tower crane, kedua mobil crane, 3 passenger hoist, keempat genset, kelima pompa air dan tandon, keenam ekskavator, ketujuh dump truck, ke-8 truk tronton, ke-9 mobil pickup, ke-10 teodolit. Dalam aspek manajemen dan organisasi terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengendalian. Pertama, perencanaan. Perencanaan yang dilakukan Gria Asri Properti Syariah adalah perencanaan untuk proyek baru dan pengembangan usaha. Sebelum pengerjaan proyek, Direktur Utama beserta Divisi Pemasaran, Divisi Teknik dan Teknologi, Divisi Administrasi, Divisi Keuangan, dan Divisi Proyek akan membuat perencanaan untuk pertama, mencapai target perusahaan seperti jangka waktu proses pembangunan, kedua, target penjualan, ketiga, rencana anggaran biaya, keempat, kegiatan promosi untuk mendukung penjualan, serta target realisasi KPR. Pengorganisasian atau disebut dengan organizing. Pengorganisasian adalah suatu metode manajemen melalui klasifikasi skala kegiatan, di mana suatu kegiatan dengan skala makro dibagi menjadi kegiatan-kegiatan dengan skala yang lebih mikro. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan mempermudah pengawasan atau supervision kerja. Organisasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Organisasi merupakan tempat sekelompok orang dengan visi dan misi yang sama, yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama.
Untuk mencapai tujuan organisasi, para anggota dibagi suatu tugas dan tanggung jawab yang saling berjejaring. Adapun sistem pengorganisasian yang ada pada Gria Asri Properti Syariah. Direktur Utama bertanggung jawab seluruh aktivitas perusahaan dan target perusahaan, dan Divisi Pemasaran, Divisi Teknik dan Teknologi, Divisi Administrasi, Divisi Keuangan, serta Divisi Proyek bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Dengan tugas masing-masing yaitu, Direktur Utama bertugas memimpin perusahaan dan menentukan kebijaksanaan perusahaan secara umum sebagai koordinator dan pengawas dalam semua kegiatan perusahaan, dan wakil perusahaan dalam menjalin relasi serta bertanggung jawab baik keluar maupun ke dalam atas jalannya perusahaan. Divisi Pemasaran bertanggung jawab terhadap semua masalah pemasaran, serta melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan pemasaran yaitu dengan mengadakan promosi atau pemasaran guna menjaga kelancaran proses pemasaran serta membantu pembeli dalam proses pemesanan perumahan. Divisi Teknik dan Teknologi bertanggung jawab terhadap infrastruktur ataupun teknologi informasi dan menjaga daya saing serta mengurangi risiko proyek. Divisi Administrasi bertugas melaksanakan serangkaian kegiatan pengelolaan SDM pada hal-hal yang terkait dengan administrasi guna mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Divisi Keuangan bertugas terhadap dokumen-dokumen keuangan antara lain verifikasi kelengkapan dokumen transaksi, melakukan pembukuan keuangan perusahaan, dan membuat laporan finansial dan pelaporan pajak. Divisi Proyek membuat perencanaan, mengorganisasikan, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan bersama unit-unit yang dibawahinya, langsung terjun ke lapangan untuk melaksanakan proyek yang telah direncanakan. Pengarahan atau actuating. Pengarahan adalah fungsi manajemen di mana actuating berupa realisasi semua kegiatan yang telah ditargetkan. Pada Gria Asri Properti Syariah, Direktur Utama memberikan arahan kepada seluruh pimpinan divisi mengenai rencana kegiatan ke depan. Arahan dari Direktur Utama kemudian ditindaklanjuti dengan pimpinan divisi memberikan arahan kepada staf divisinya mengenai kegiatan dalam mencapai target perusahaan. Ketika target perusahaan telah tercapai, perusahaan memberikan reward berupa bonus dan insentif penjualan. Selanjutnya yaitu pengendalian atau controlling. Fungsi dari pengendalian adalah untuk mengevaluasi seluruh program dan kegiatan yang ditentukan untuk melakukan perencanaan. Fungsi controlling ini melihat apakah pekerjaan yang dilakukan mencapai target perusahaan. Evaluasi dapat dilakukan dengan laporan kegiatan secara rutin dari staf kepada pemimpin divisi yang kemudian diteruskan kepada Direktur Utama. Dalam hal controlling ini, proyek pembangunan Gria Asri Properti Syariah, Direktur Utama dibantu dengan divisi proyek langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengecekan pembangunan dan memantau kegiatan para karyawan. Setiap minggu atau setiap bulan juga dilakukan pengecekan laporan keuangan dan kondisi dari perumahan serta melakukan evaluasi terhadap target pemasaran. Manajemen sumber daya manusia, perekrutan, Gria Asri Properti Syariah dalam merekrut karyawannya tidak membatasi standar pendidikan. Siapa saja bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar pembangunan. Tetapi untuk divisi tertentu, Gria Asri Properti Syariah memiliki kriteria dan batasan pendidikan dan kriteria lainnya. Pengembangan tenaga kerja setiap karyawan dilakukan dengan cara mendapatkan pelatihan untuk melatih keahlian di bidang masing-masing. Bisa juga melalui seminar atau workshop dan juga mengikuti training. Pengembangan ini diberikan untuk karyawan baru maupun karyawan yang sudah berpengalaman. Kompensasi dan punishment. Gria Asri Properti Syariah memberikan reward bagi marketing maupun karyawan yang dapat memenuhi target penjualan dengan memberikan bonus lebih. Selain reward pada karyawan, Gria Asri Properti Syariah juga menetapkan punishment bagi karyawan yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan atau lalai terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.
Punishment yang diberikan dapat berupa surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan dapat juga diberhentikan. Aspek keuangan. Pertama, kajian aspek keuangan berupa analisis untuk mengetahui besarnya investasi yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan fisik, pengadaan peralatan maupun dana operasional yang diperlukan selama awal masa beroperasi. Kedua, kajian ini dilakukan terhadap proyek perumahan Gria Asri Properti Syariah. Selain dari besarnya investasi, juga akan dikaji asumsi sumber pendanaan dengan segala konsekuensi pembebanan keuangan yang diperlukan. Asumsi sumber pembiayaan untuk seluruh investasi tersebut berupa dana pribadi, investor maupun sumber pendanaan berasal dari sebagian dana pribadi dan sebagian dana investor. Maka titik berat analisa ini adalah aspek keuangan yang menekankan kelayakan investasi. Contoh laporan kebutuhan dana. Aktiva berwujud terdiri dari tanah, bangunan, loker, lemari arsip, komputer, printer, kursi dan meja kerja, kursi meja tamu, instalasi listrik, telepon, pompa dan instalasi air, perlengkapan kantor, keranjang, sampah, dan P3K. Total harga sejumlah 718.570.000. Total depresiasi 12.136.000. Aktiva tidak berwujud terdiri dari 1 pendirian perumahan, 2 perizinan, 3 sertifikat tanah dan bangunan, 4 merek dan hak paten. Usia ekonomis dari pendirian perumahan yakni 5 tahun dengan harga 500 juta dengan amortisasi per tahun 100 juta rupiah. Usia ekonomis perizinan yakni 5 tahun dengan harga 35 juta dengan amortisasi 7 juta. Harga sertifikat tanah dan bangunan yakni 30 juta dan harga merek dan hak paten yakni 35 juta. Total dari harga yaitu 600 juta rupiah dan total dari amortisasi per tahun yakni 107 juta rupiah. Total investasi yakni 1.318.570.000 rupiah. Total penyusutan 119.136.000 rupiah. Biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, bahan baku, transportasi dan BBM, listrik dan telepon, depresiasi dan amortisasi. Biaya kerja langsung 2022 yakni 93.600.000 rupiah. 2023 94.600.000 rupiah. 2024 96 juta. Biaya tenaga kerja tak langsung 2022 150 juta, 2023 165 juta. Dan 2024 180 juta. Biaya bahan baku 2022 2.300 juta, 2023 2.450 juta, 2024 2.600 juta. Selanjutnya transportasi dan BBM 2022 8 juta, 2023 8.500.000, 2024 9.500.000. Selanjutnya listrik dan telepon 2022 2.500.000, 2023 2.600.000, 2024 2.700.000. Selanjutnya depresiasi 2022 12.136.000 rupiah, 2023 12.136.000 rupiah, 2024 12.136.000 rupiah. Dan yang terakhir amortisasi 2022 107 juta, 2023 107 juta, dan 2024 107 juta. Dengan total biaya produksi 2022 2.673.236.000 rupiah, 2023 2.839.836.000 rupiah, 2024 3.319.000
Rp7.336.000. Total kebutuhan dana tahun pertama didapat dari total investasi ditambah biaya produksi tahun pertama, yakni Rp1.318.570.000 ditambah Rp2.673.236.000. Kebutuhan dana tahun pertama yang digunakan dalam pembangunan perumahan Gia Asri Properti Syariah sebesar Rp3.991.806.000. Sumber dana diperoleh dari modal tim dan investor dengan rincian sebagai berikut. Kebutuhan dana Rp3.991.806.000, modal sendiri Rp1.500.000 dan modal investor Rp2.491.806.000. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini dari tahun 2022 sampai tahun 2026. Keterangan untuk laporan laba rugi di sini ada pemasukan. Pemasukannya ada hasil penjualan. Dan pengeluaran. Pengeluarannya berisi pajak penjualan 10%, biaya produksi, biaya pemasaran 5%, biaya administrasi 5%, dan total pengeluaran. Terus terdapat laba sebelum pajak, pajak penghasilan, dan laba setelah pajak. Untuk tahun 2022, laba setelah pajaknya Rp91.610.327.000 sampai dengan tahun 2026 laba setelah pajaknya Rp548.363.000. Cash flow. Cash flow di sini terdiri dari tahun 0, tahun 1, tahun 2, dan tahun 3. Untuk tahun 0 ini, kalau yang belum paham, tahun 0 ini merupakan tahun sebelum dilaksanakan proyeknya. Untuk cash flow-nya terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan terdiri dari modal, investor, penjualan, depresiasi, amortisasi. Total pemasukan cash flow-nya Rp3.991.806.000. Pengeluaran ini terdiri dari investasi, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya konstruksi, pajak penjualan, dan pajak penghasilan. Untuk total pengeluaran pada cash flow yaitu Rp1.318.570.000. Selisih ini didapatkan dari total pemasukan dikurangi dari total pengeluaran. Hasilnya Rp2.673.236.000. Kas awal pada tahun 0 ini tidak ada. Kas akhir pada tahun 0 yaitu sebesar Rp2.673.236.000. Dalam aspek keuangan, dilakukan perhitungan-perhitungan untuk menilai layak atau tidaknya bisnis tersebut dijalankan. Yang pertama, payback period. Payback period diperoleh dari T ditambah nilai kumulatif negatif tahun ke N dibagi net cash flow ke N plus 1. T yaitu nilai terakhir yang bersifat negatif dalam kumulatif. Dalam tabel tersebut, nilai negatif terakhir dalam kumulatif yaitu pada tahun ketiga. Jadi T sama dengan 3 ditambah nilai kumulatif negatif tahun ke N sebesar Rp414.159.338 dibagi net cash flow ke N plus 1 yaitu Rp514.935.270. Diperoleh hasil 3,80. Maka payback period dari investasi yang diusulkan adalah 3 tahun, 10 bulan, 18 hari. Bisnis ini dikatakan layak karena payback periodnya lebih pendek daripada umur ekonomis.
Yang kedua, net present value. Net present value diperoleh dari total PV kas bersih dikurangi total PV investasi. Total PV kas bersih sama dengan net cash flow yaitu sebesar 2.086.609.295 dikurangi total PV investasi yang sudah diketahui sebelumnya yaitu sebesar 1.318.570.000 diperoleh hasil 768.039.295 rupiah. Hasil perhitungan di atas menunjukkan NPV positif, maka usaha dikatakan layak. Internal Rate of Return atau disebut dengan IRR pada tahun 2022 sampai dengan 2026 sebagai berikut. Dan PV kas bersihnya total sejumlah sebagai berikut, PV investasi totalnya sebagai berikut, NPV sebagai berikut. IRR selanjutnya yaitu sebagai berikut, 18%, 20%, 2% sebagai berikut, dan 175.675.553 dibagi dengan 963.619 dikali 1% sama dengan 0,18%. IRR-nya ketemu 18% plus 0,18% sama dengan 18,18%. Dari hitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi yaitu 18,18%. Dan berikutnya yaitu untuk ARR bisa dilihat sebagai berikut. Dan untuk total net profitnya 1.490.929.295. Untuk total net cash flow-nya 2.086.209.295. Untuk rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis sama dengan 1.490.929.925 dibagi 5 sama dengan 298.185.895. Untuk ARR-nya yaitu rata-rata EAT dibagi dengan investasi ketemu 23%. ARR-nya lebih dari 20% artinya investasi ini layak. Dan yang terakhir yaitu Profitability Index atau PI. PI diperoleh dari PV kas masuk dibagi PV kas keluar. Diperoleh nilai PI sebagaimana yang tertera di dalam tabel. Dapat diketahui bahwa nilai PI lebih dari 1. Jadi bisa dikatakan bisnis ini layak untuk dijalankan. Berikutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi dan sosial ada dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif dari aspek ekonomi dengan adanya perumahan Gria Asri Properti Syariah. Yang pertama, terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana umum yang nantinya dapat berguna untuk masyarakat banyak untuk pemerintah, yakni berupa jalan raya, listrik, sekolah, masjid, dan lain-lain. Yang ketiga, tersedianya beragam produk barang dan jasa di masyarakat, sehingga meningkatkan persaingan dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dampak negatif yang mungkin timbul dari aspek ekonomi yaitu yang pertama, eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Yang kedua, masuknya pekerja dari luar yang mengurangi kesempatan atau peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Aspek lingkungan hidup. 1. Lingkungan operasional. Dari lingkungan pesaing. Dalam bisnis perubahan kreasi properti syariah ini tentu terdapat pesaing yang banyak di industri perumahan. Pesaing Gria Asri Properti Syariah terlebih dahulu hadir di sekitar Gria Asri Properti Syariah. Kelebihan dari pesaing terdahulu adalah mereka sudah dikenali terlebih dahulu oleh masyarakat luas. Kekurangan dari pesaing adalah kurangnya ciri khas fasilitas yang digunakan dalam bisnis perumahan Gria Asri Properti Syariah. Yang kedua, lingkungan pelanggan. Pelanggan juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur apakah konsumen menyukai produk yang dihasilkan. Supaya konsumen dapat membeli terus-menerus produk yang dihasilkan
Gria Asri Properti Syariah. Pelanggan adalah faktor terpenting yang dapat memajukan bisnis perumahan Gria Asri Properti Syariah. Sasaran pelanggan Gria Asri Properti Syariah adalah masyarakat Kabupaten Jombang. Lingkungan kreditor. Kreditor meminjamkan modalnya untuk usaha bisnis perumahan Gria Asri Properti Syariah adalah investor. Pihak kreditor juga tidak menentukan bunga yang dikenakan. Hanya persyaratan yang disetujui adalah pengembalian modal untuk pihak investor. Lingkungan pegawai. Pegawai merupakan aspek yang paling penting karena pegawai adalah pelaku yang menunjang tujuan perusahaan tercapai. Yang kedua adalah lingkungan industri. Terdiri dari ancaman produk pengganti, persaingan antar perusahaan, ancaman mendatang baru, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Suatu dokumen AMDAL atau UKL-UPL kegiatan pembangunan perumahan dan pemukiman juga harus memberikan informasi sejelas mungkin mengenai potensi dampak yang mungkin terjadi dengan adanya kegiatan tersebut. Berikut adalah beberapa dampak yang khas dari suatu kegiatan pembangunan perumahan dan pemukiman dan perlu mendapatkan perhatian untuk dikaji oleh penilai. Perubahan fungsi dan tata guna lahan, peningkatan bangkitan lalu lintas dan kerusakan jalan, peningkatan runoff, erosi dan banjir, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air, penurunan kuantitas air, perubahan mata pencaharian dan pendapatan penduduk, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, dan keresahan dan persepsi masyarakat. Cara meminimalisir dampak negatif dalam mengendalikan dampak lingkungan sesudah adanya pembangunan perumahan dapat dilakukan dengan menambah ruang terbuka hijau atau RTH yang secara alamiah menjadi penyaring sekaligus penampung untuk air hujan sehingga kualitas air tanah menjadi lebih baik. Dari berbagai penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu dengan dilakukannya studi kelayakan bisnis akan dapat memberikan gambaran apakah usaha atau bisnis yang diteliti layak atau tidak untuk dijalankan. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis meliputi aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknik operasional, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, serta aspek dampak lingkungan. Aspek pasar dan pemasaran adalah meneliti seberapa besar pasar yang akan dimasuki dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menguasainya pasar, serta bagaimana strategi yang akan dijalankan nantinya. Aspek keuangan adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan serta besarnya biaya yang dikeluarkan. Dari sini akan terlihat pengembalian uang yang akan ditanamkan seberapa lama akan kembali. Sedangkan aspek manajemen dan organisasi adalah untuk mengukur kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan usaha tersebut dan mencari bentuk organisasi yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Aspek teknis atau produksi adalah untuk menentukan lokasi, layout gedung dan ruangan serta teknologi yang akan dipakai. Aspek sosial adalah mengelola dan mengatur sumber daya alam yang belum ada campur tangan dari manusia. Analisis aspek lingkungan dilakukan agar pelaku bisnis memahami apakah lingkungan setempat sesuai dengan ide bisnis yang akan dijalankan dan apakah manfaat bisnis bagi lingkungan lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Potensi pengembangan usaha. Prospek usaha properti selama 5 tahun ke depan diprediksi masih sangat tinggi. Terlebih lagi dengan hadirnya banyak investor yang melakukan kerjasama dengan pengembang lokal, di mana bisnis properti adalah bisnis dengan keuntungan jangka panjang dan nilai investasi yang tinggi. Artinya, orang-orang yang menjalankan bisnis ini memiliki prospek yang menjanjikan dalam hal menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Usaha properti tidak sekedar memberikan keuntungan sesaat saja, namun lebih bersifat jangka panjang. Inilah sebabnya bisnis properti selalu menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Apalagi hingga saat ini masih banyak orang percaya bahwa investasi di bidang properti masih lebih menguntungkan dibandingkan dengan investasi di bidang lain. Selain itu, dari beberapa aspek yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisnis ini layak untuk dijalankan dengan prospek jangka panjang, karena setiap tahunnya permintaan akan tetap tinggal semakin meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.